selamat siang. Saya senang sekali hari ini ketemu dengan Pak Batara dari Citi. Siapa yang tidak kenal Citi di Indonesia, Pak? Terima kasih. Pak, mungkin sejak tahun berapa itu Citi kan sudah tidak masuk lagi di retail ya, dan hanya fokus di industri institusi. Bisa cerita nggak Pak, kinerja Citi, dan Citi ini sekarang Citibank lah ya sebenarnya. Citi ini kayak apa sih Pak sekarang di Indonesia ini, kiprahnya ini kayak gimana Pak? Baik, hari ini kita memaparkan kinerja daripada Citi di kuartal ketiga, ya. Dan kita membukukan 9 bulan pertama tahun ini 2,2 triliun laba bersih, ya, yang peningkatan 32% dibandingkan tahun lalu. Dan kita lihat juga bahwa hasil daripada efisiensi di Citi sudah sangat membaik, di mana cost to income ratio kami dari 59% turun menjadi 41%. So it's becoming a very efficient bank. Dan kemudian juga kita melihat bahwa likuiditas terjaga, baik itu loan to coverage ratio, kemudian well capitalized, CAR kami sekitar 33%. So we are very happy dengan result di kuartal ketiga, and kita look forward untuk menyelesaikan kuartal 4 dan going into 2025. Kalau tadi pertanyaannya bahwa Citi ini yang sekarang ini di Indonesia bagaimana sesudah keluar daripada consumer banking di bulan November tahun lalu, ya. Berarti Citi sekarang fully operational tahun ini hanya di institutional banking, di mana kita mempunyai investment banking, corporate banking, commercial banking, transaction banking, markets, dan juga custody business atau security and services. So we are very pleased with the performance. Tadi saya katakan bahwa efisiensi cost to income ratio turun dari 59 ke 41, dan berarti bahwa strategi daripada Citi globally yang memfokuskan di institutional banking sudah membuahkan hasil, ya, di tahun pertama ini, di mana di tahun 2024 ini Citi Indonesia fully operational as 100% institutional banking. Pak, kalau melihat industri keuangan yang lain, banking itu kan mungkin agak bermasalah dengan liquidity. Tapi kalau Bapak bilang kan sangat happy dengan kondisi Indonesia, bagaimana sih mengadjust dengan landscape perekonomian Indonesia ini seperti apa? Jadi we really want as a global bank to facilitate two things, global trade and global investment. Ya. Jadi tentu as a big player in terms of inbound investasi daripada multinational di North America, Europe, di Asia into Indonesia, ya kita ingin support, ya, apakah klien itu Samsung di Korea atau Unilever, ya, atau umpamanya Coca-Cola, ya. They want to invest in Indonesia or they want to invest more, and it is our job to facilitate their investment in Indonesia, their working capital requirement, their investment requirement. Masih ada itu Pak ya? Masih, ya. Kita sangat optimistis, ya, karena ya kita melihat bahwa hari Senin yang lalu Pak Presiden Prabowo juga ada di Washington DC bertemu dengan Joe Biden, dan sebelumnya juga bertemu dengan sekitar 10 corporates, US corporates, ya, di berbagai sektor, ya. Dan Citi was part of that meeting, ya. Sehingga kita melihat bahwa very early indication, ya, bahwa Indonesia continues to be an attractive destination for investment. Yeah, it has a big population, a very young population, and a well-diversified opportunities in terms of sector. Apakah itu manufacturing, apakah itu juga untuk EV technology, atau umpamanya untuk data center, ya, to name just a few industries that continues to attract investors to come into Indonesia. Pak, bisa sedikit cerita nggak bagaimana Citi bisa mendukung kondisi domestik perekonomian di Indonesia ini? Ya, jadi our job a bit different dengan local banks, ya. Local banks mempunyai charter, mempunyai visi dan misi sendiri. They have to focus on the whole domestic market because they are local banks. Kemudian juga ada regional bank, apakah itu bank dari Singapura, Malaysia atau Japan. But we are a global bank yang ada
beroperasi di 180 negara. So it is our role is to facilitate investment flow and global flow, baik itu inbound maupun outbound. Ya, jadi kalau umpamanya ya trade is gonna be a very very hot topic. Ya, apakah how big will be the Trump tariff gitu ya? Will that impact only China atau China plus a few other countries di mana they also have big manufacturing facilities investing into the US. Umpamanya trade deficit China dan US itu sekitar 1 triliun. Ya. It's big, but there are also a few Asian countries with that very big trade deficit daripada US terhadap negara tersebut. Indonesia tidak begitu besar. Ya. Jadi kita melihat bahwa in this role of trade and investment, the global bank has to be in the middle of the flow. Yeah, are there Indonesian champions? Ya, umpamanya company Indonesia ingin invest keluar, biasanya investnya baru ke Asia, tapi they want to go beyond Asia. Which bank can facilitate that? Ya, jadi if there is a Indonesian corporates that wants to do an M&A, ya, ada nggak aset di Australia? Ada nggak aset di Middle East that we can acquire as a Indonesian company just to expand outbound? That role is solely facilitated by global bank. Pak, kalau saya kan seringnya ngobrol sama bank-bank lokal ya, cerita sedih selalu ada aja ya. Tapi kalau Bapak cerita ini kan seolah-olah ada banyak opportunity bahwa Indonesia juga bisa go global gitu kan. Memang ada sektor-sektor tertentu di Indonesia yang punya potensi seperti itu, Pak? Ya, it depends on sektornya harus berkembang dan juga the banking sector. Jadi real sektornya harus berkembang, banking sektornya harus berkembang. Jadi kita bisa, umpamanya kita ambil benchmark ya. Indonesia itu GDP-nya sekitar 1,5 triliun dollars. What are the benchmarks untuk Indonesia? Meksiko or Brazil yang GDP-nya hampir sama lah. And they are all three, Indonesia, Meksiko, Brazil are G20 members. Ya tinggal dilihat aja berapa size daripada City Indonesia dibanding City Meksiko dibanding City Brazil. Then we ask the question, kenapa lebih besar City Meksiko dan City Brazil ya? Oh pasti mungkin demografinya, opportunity-nya, atau how developed is the banking sector. Ya. Jadi dengan adanya benchmark comparison tersebut, kita bisa melihat how is Indonesia, at least City Indonesia, in the competitive landscape terhadap City Brazil atau City Meksiko. Dan kita melihat beberapa aspek daripada demografi, daripada sovereign rating, daripada population-nya di Meksiko itu berapa, industri apa saja yang sudah dominan, ya kan? Jadi sehingga itu dengan demikian seperti dikatakan memang kacamata kami sebagai local bank itu agak berbeda, ya, karena we focus on global investment and global trade. Artinya di Indonesia masih harus pengembangan sektor-sektor yang mungkin bisa dijadikan andalan lah Pak ya? Ya, jadi ada dua hal. Jadi ya sektor-sektor itu harus dibuka dan kita sangat hopeful. Ya, kita melihat banyak sektor-sektor baru, ada hilirisasi, investasi daripada local corporates di sini, investasi daripada pemain-pemain asing untuk investasi hilirisasi, mineral, ya, kemudian EV, kemudian investasi untuk data center dengan adanya artificial intelligence, ya, that demands a lot of data center processing. Dan Indonesia mempunyai natural resources, water, electricity, human resource yang belum ya. Human resource yang kurang ya. Human resource-nya we can upgrade ya, itu karena prioritas daripada Pak Presiden. Dan kita ya menjadi ya cukup hopeful. Ya. Mungkin negara lain tidak punya banyak land, dibandingkan dengan Singapura. Gitu. But Singapore of course have a very sophisticated banking sector, sehingga menjadi global hub untuk treasury center di Asia. Gitu. Okay. Pak, sedikit saya baca di ini ada aplikasi ya atau apa yang dari Citi itu yang global banyak untuk electronic trade. Itu apa sih Pak? Jadi apakah
inovasi ini yang sedang dikembangkan di Citi untuk jadi Indonesia? biasanya ya trade, apakah itu trade service atau trade finance, is a very heavy paper base, ya. Harus cek agreement-nya, collateralnya. Now, can you bring trade at the palm of your hand? Ya, jadi kita bisa trade ini kayak di app kita gitu. If you are a CFO, if you are a treasurer, ya, if you are in corporate finance dari satu perusahaan, and you need working capital, and you need supply chain financing to pay your suppliers. Mana supplier biasa dibayar setelah 80 hari. Bisa dengan ini bisa 90 hari atau earlier gitu ya, melalui trade financing untuk supplier, dan semuanya itu bisa dilakukan di aplikasi gitu, di mana kami mempunyai andalan digital banking kami namanya Citi Direct gitu ya. Dan di dalam Citi Direct itu ada aplikasi untuk namanya trade loan ya, sehingga electronic trade loan ini menjadi hal yang menjadi sangat digital, is very less paper, and is very close to the CFO atau treasurer. They can manage their cash flow, they can manage their payment, their payables, their receivables more efficiently. Oke, Pak, terakhir Pak, tentang Trump tadi. Ini kan mungkin isu yang cukup besar ya, dan mungkin akan mempengaruhi landscape di perekonomian di Indonesia. Bapak melihatnya seperti apa kalau dampak ini? The Trump selalu ada plus and minusnya. Ya. Jadi the plus thing is we are now entering a very good period di mana the Fed is enough in terms of managing the inflation. Target 2% itu PCE. Kelihatannya trajectory is on the right track. There were some concern on unemployment rate ke 4,1, tapi kita melihat itu nggak overshooting ya, sehingga tidak menjadikan itu hard landing. So that is a good indicator. Dan itu juga menjadi cukup baik untuk support daripada rupiah. Yang kedua, China stimulus kita harapkan juga akan memitigate any potential weakening daripada Trump effect yang biasanya translate to a strong dollar, sehingga kalau ada China stimulus ini kalau berhasil can mitigate any currency volatility. Dan kemudian juga kita melihat untuk flow emerging market itu mungkin Latin America have a fiscal deterioration, sehingga ya flow daripada negara-negara tersebut, apakah Meksiko, apakah itu Brazil, ya untuk the bond flow itu bisa masuk ke Indonesia. That is the three positive thing. On the negative thing, of course, number one is the Trump effect, the red effect gitu ya, di mana Trump menang Senat, menang House, menang presiden, menang popular vote, menang governor, 5. Ya, all Republican, ya, sehingga biasanya itu adalah ada impactnya kepada fiscal spending, pada inflation juga, ya. Jadi itu juga quite concerning, sehingga impactnya adalah a strong dollar, ya, that's number one. Yang kedua itu ya kita melihat tarif, ya kalau tarif war ini antara US dengan China itu translate pointnya 60%. Berarti ya yang tadi saya katakan China stimulus itu berarti ya China akan menjadi ekonomiknya akan jadi slowing down, walaupun akan memberikan inflasi ke US, dan impactnya not good for rupiah, ya kan? Jadi ini yang kita harus monitor juga, ya bagaimana impactnya. Kemudian ya kita melihat juga ada divergence, dovish attitude. Dovish artinya the cycle of cutting interest rate antara the Fed dan ECB, ya. Dan kelihatannya ECB in Europe itu ya they want to cut faster. To stimulate growth, ya sehingga ya di sini mungkin not that fast, dan tapi ujung-ujungnya is a stronger DXY, yaitu stronger dollar gitu, which is not good. Dan the last one is of course we hope oil price continue to be low, ya there is no shock, ya, dan mudah-mudahan Trump itu dengan his negotiating skill will cool down any geopolitical tension that will spike the oil price beyond yang kita budgetkan di APBN 2025 gitu. Oke, sip. Makasih banyak, Pak. Terima kasih.